Halo teman-teman, selamat datang kembali di Vins. Kali ini, kita akan membahas sebuah game horor psikologis yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga syarat dengan emosi dan makna mendalam. Judul game yang akan kita ulas hari ini adalah Claire, sebuah game indie rilisan tahun 2014 dari Hailstorm Games yang membawa kita ke dalam dunia kelam dan suram yang merefleksikan trauma masa kecil, rasa bersalah, dan pencarian jati diri. Meskipun secara visual game ini hadir dalam format pixel art 2D side-scroller, jangan tertipu oleh tampilannya, karena atmosfer yang dibangun oleh Claire bisa membuat kamu merasa lebih tertekan dan emosional dibanding banyak game horor modern saat ini. Sebelum kita mulai review lengkapnya, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar tentang pendapat kamu, dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten horor terbaru dari channel ini. Claire adalah game bergenre horor petualangan psikologis yang dirilis pada tanggal 8 Juli 2014. Game ini dikembangkan dan diterbitkan oleh Hailstorm Games dan tersedia untuk platform Windows serta konsol melalui versi Extended Cut. Dalam game ini, pemain berperan sebagai Claire, seorang gadis muda yang menemani ibunya yang sedang koma di rumah sakit. Namun, semuanya berubah menjadi kabut pekat dan kegelapan yang dipenuhi entitas tak terlihat. Claire menemukan dirinya terjebak di antara dunia nyata dan dunia mimpi buruk. Dan satu-satunya yang menemaninya dalam perjalanan ini hanyalah seekor anjing setia bernama Anubis dan sebuah senter kecil. Dunia yang dahulu dikenalnya telah berubah menjadi labirin menakutkan, dan tugas Claire adalah mencari jalan keluar, menghadapi ketakutannya sendiri, dan mencari tahu kebenaran tentang siapa dirinya serta apa yang telah terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Gameplay dalam Claire berfokus pada eksplorasi, kelangsungan hidup, dan narasi. Sebagai game 2D side-scroller, pemain akan menjelajahi berbagai lokasi kelam seperti rumah sakit, sekolah, apartemen, dan tempat-tempat yang sangat simbolis dari masa lalu Claire. Tidak ada sistem pertarungan dalam game ini. Claire tidak bisa melawan musuh secara langsung. Pemain hanya dibekali kemampuan untuk berlari, bersembunyi, dan menggunakan sumber cahaya seperti senter dan korek api untuk menavigasi dunia yang semakin lama semakin gelap. Satu elemen penting dalam gameplaynya adalah sistem kewarasan atau panic meter. Ketika Claire terlalu lama berada dalam kegelapan atau berdekatan dengan entitas misterius, panic meter akan meningkat, menyebabkan efek visual yang mengganggu dan membuat karakter kesulitan untuk bernavigasi. Jika tidak segera ditangani, Claire bisa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Item-item seperti minuman energi, snack, dan barang-barang lain bisa digunakan untuk memulihkan stamina maupun kondisi mental. Semua ini membuat gameplay terasa lebih tegang dan penuh tekanan. Cerita Claire sendiri tidak disampaikan secara eksplisit, tetapi perlahan-lahan terungkap melalui interaksi dengan lingkungan, dokumen-dokumen, serta pertemuan dengan karakter-karakter misterius yang juga terjebak dalam kegelapan. Kamu akan menjumpai orang-orang yang tampaknya juga tersesat, dan kamu diberi kebebasan untuk memilih. Apakah kamu akan membantu mereka, atau membiarkan mereka begitu saja? Pilihan-pilihan ini akan mempengaruhi arah cerita dan ending yang kamu dapatkan. Game ini memiliki beberapa ending berbeda, yang membuat nilai replayability-nya cukup tinggi. Dalam proses pencarian ibunya, Claire juga akan dibawa untuk menghadapi potongan masa lalunya, tentang masa kecil yang kesepian, hubungan yang renggang dengan keluarganya, dan rasa bersalah yang selama ini membayangi hidupnya. Cerita yang dihadirkan begitu emosional dan simbolis, seringkali membuat pemain bertanya-tanya apa yang nyata dan apa yang merupakan representasi dari pikiran Claire sendiri. Dari segi mekanik, Claire memang terbilang sederhana, tapi cukup efektif dalam membangun suasana. Tidak ada pertarungan langsung atau sistem senjata, tetapi ketegangan tetap terjaga melalui sistem stamina dan kewarasan. Pemain harus memperhatikan kondisi mental Claire, mencari tempat aman, dan menggunakan item dengan bijak. Salah satu fitur paling menarik dalam game ini adalah kehadiran Anubis, anjing peliharaan Claire.
Anubis tidak hanya menjadi teman setia, tetapi juga membantu pemain dengan memberi sinyal ketika ada bahaya atau saat pemain berada di jalur yang tepat. Selain itu, game ini menawarkan mode kesulitan yang berbeda, termasuk Nightmare Mode, di mana Claire bisa benar-benar mati karena ketakutan jika panik meter penuh. Fitur New Game juga tersedia, memungkinkan pemain untuk mengulang permainan dengan item yang sudah dikumpulkan, namun dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Salah satu kekuatan terbesar dari Claire terletak pada atmosfernya. Meski hanya menggunakan grafis pixel art 2D, suasana yang dibangun begitu mencekam dan depresif. Kombinasi efek visual seperti kilatan cahaya, perubahan warna lingkungan secara mendadak, serta transisi ruangan yang tidak masuk akal, menciptakan nuansa surreal yang pas dengan tema psikologisnya. Tapi yang paling mencolok adalah desain audionya. Banyak reviewer menyebut bahwa Claire memiliki kualitas suara yang luar biasa untuk ukuran game indie. Efek suara ambien, suara langkah kaki di lorong kosong, erangan misterius di kejauhan, dan musik latar yang halus namun menghantui. Semuanya berhasil memperkuat ketegangan. Game ini tidak mengandalkan jumpscare murahan, tetapi membangun rasa tidak nyaman secara perlahan dan konsisten, menciptakan ketakutan yang lebih mendalam dan psikologis. Secara keseluruhan, Claire adalah sebuah game horor psikologis yang sangat layak untuk dicoba oleh para penggemar genre ini. Meskipun mungkin bukan game yang cocok untuk semua orang, terutama mereka yang terbiasa dengan aksi cepat atau visual realistis, Claire menawarkan pengalaman yang berbeda, lebih tenang, reflektif, dan penuh makna. Ini adalah game yang mengajak kamu untuk menyelami kondisi psikologis karakter utamanya, memahami rasa sakit dan kesepiannya, sambil bertahan hidup di dunia yang penuh dengan simbolisme dan kegelapan. Memang ada beberapa kekurangan, seperti sistem navigasi yang bisa membingungkan dan patching yang lambat di beberapa bagian, tetapi semua itu terasa sepadan dengan pengalaman naratif yang ditawarkan. Endingnya yang beragam juga mendorong pemain untuk mencoba berbagai pendekatan dan melihat dampak dari keputusan yang diambil selama permainan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu menikmati ulasan kali ini, jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar di bawah. Menurut kamu, apakah Claire berhasil menyampaikan horor dari sisi psikologis dengan baik? Apa momen paling menyeramkan menurutmu? Dan ending mana yang kamu dapatkan? Jangan lupa juga untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten game horor lainnya dari channel Vince. Kita akan terus membahas game-game indie menarik yang mungkin belum banyak diketahui, tapi menyimpan cerita dan pengalaman yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, tetap waspada, karena dalam dunia gelap seperti ini, tidak semua yang tersesat ingin ditemukan. It was all I needed. I pried open every crypt, praying for even the faintest sign of our heritage. And there, with my great-grandmother Eleanor, lay the key to the cathedral. Clutched in her decaying grasp was the incantation that could unseal its ancient doors. Now, as the last embers of our legacy flicker and fade, I offer this sacrifice. I call out to those who once blessed our bloodline. Hear my plea, forgive our sins, and restore what has been lost. Yet even as I cling desperately to hope, I fear it may be too late. The old spells of Edith Holden slip away from my mind, their words twisting into forms both unreadable and foreign. Only those of sacrifice and death are clear to me. Our tradition gasps its final breath. My purpose is lost, and with it, my will to live. If you are reading this, know that I am already gone, and so are you. If you have come this